Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus thalabul ilmi, karena itu adalah salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka syukur kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, yakni untuk sebaik-baiknya penggunaan dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk agar kita senantiasa gemar, agar kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayat kita. Ada beberapa kalimat, ada beberapa petua yang semestinya itu adalah tidak keluar dan tidak dilontarkan oleh kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang masih sangat kekurangan atas ilmu. Ketika kita mengeluarkan suatu pendapat, ketika kita mengeluarkan suatu argumen, tentunya kita harus menyodorkan atau membawakan argumen itu dengan bentuk ilmiah, tidak asal-asalan, yang tentunya adalah sifat dari sebuah argumen itu mengandung faedah, keilmuan. Di era sekarang ini banyak sekali kajian itu dibuka, kajian ini digelar, ustadz ini, ustadz itu, semuanya berupaya untuk menarik jamaah. Tetapi terkadang dari jamaahnya sendiri, mohon maaf, mereka kurang kesadaran akan pentingnya sebuah atau makna dari guru. Jamaah tidak bertanya kepada siapa mereka akan menuntut ilmu. Ilmu apa yang akan mereka kaji? Siapakah gurunya? Lalu siapakah guru dari gurunya? Dan seterusnya. Itu adalah hal yang penting. Sebab apa? Kita tidak bisa sembarangan mengambil suatu ilmu, yang mana ilmu itu akan kita sebarluaskan. Kita dilarang mengambil sebuah faedah ilmu dari seseorang yang memang dia tidak memiliki kemahiran, tidak memiliki sanad keguruan yang jelas. Ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di era sekarang ini banyak terjadi dibukanya kajian-kajian yang mohon maaf itu terkadang akhirnya si pemateri banyak mengalami kesalahan-kesalahan dalam berdalil, menta'rif, atau meluaskan materinya. Jadi ini harus dipahamkan kepada jemaah. Ingat, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala berkata dalam Al-Majmu' di bagian muqaddimah halaman 6, beliau berkata, wa qalu, dan telah berkata para ulama,
La ta'khudu al-ilma mimman kana akhadahu lahu min butunil kutubi. La ta'khudu, janganlah kalian mengambil ilmu mimman kana akhadahu, dari seseorang yang dia mengambilnya ilmu itu lahu baginya min butunil kutubi, dari perut-perut buku atau dari perut buku-buku. Maksudnya apa? Mereka hanya membaca-baca buku, lalu mereka menerjemahkan sendiri, lalu mereka memahamkan sendiri ilmunya tanpa bersandar kepada seorang alim, tanpa bersandar dan bertanya kepada guru. Maka ini adalah suatu yang akan fatal. Apa katanya? Min ghairi qira'atin ala suyukhin aw syaikhi hadikin. Dia tidak mau membaca atau dia tidak membaca kitab-kitabnya, buku-buku yang dia pelajari di hadapan guru-gurunya. Tidak membaca di hadapan syekh-syekhnya, tidak membaca di hadapan gurunya yang alim. Faman lam ya'khudhu illa minal kutubi, maka siapa orang yang tidak mengambil ilmu kecuali dari kitab-kitab, dari buku-buku, yaqa'u fit tashif, maka dia akan terjatuh pada tashif. Apa itu tashif? Dia adalah akan menyimpangkan makna. Dia akan mendapati kefatalan, kesalahan-kesalahan dalam mendefinisikan suatu makna atau membuat hukum-hukum. Artinya dia berijtihad sendiri. Ini fatal. Wa yuksiru minhu al-ghalatu wa tahrif. Dan dia akan mendapati banyak kesalahan wa tahrif. Tahrif itu sama penyimpangan. Jadi ini harus dipahamkan, saudara-saudaraku semuanya. Ini adalah peringatan, ini adalah nasihat, agar kita, intinya adalah mari kita belajar kepada guru. Belajar kepada guru yang jelas sanad keguruannya sampai dengan Rasulullah SAW. Tidak kepada seseorang yang hanya belajar buka buku, hanya belajar otodidak, belajar sendiri dan dia memahami sendiri ilmunya. Tidak seperti itu. Kita harus belajar kepada guru mulia. Kita harus berani membaca kitab di hadapan guru-guru kita. Ya. Begitu pula diterangkan oleh Imam Asy-Syakhawi di dalam kitabnya Fathul Mughith, dikatakan wal akhdu lil asma'i wal alfati min afwahihim, dan mengambilnya nama-nama wa alfad dan lafad-lafad min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, dari ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang alim. Maksud dari alfad di situ adalah ilmu. Mengambilnya ilmu itu semestinya dilakukan kepada orang-orang yang alim. Ai al ulama'i bidzalika, yakni ulama-ulama bidzalika yang faham akan keilmuan itu. Ad-dhabitina, yang kuat hafalannya, yang mana mereka telah menghafal ilmu-ilmu itu. Lahu baginya miman akhadahu aidan amman taqaddama min syuyukhi wa haluma jarra. La min butunil kutub, tidak atau bukan dari perut-perut buku. Bukan diambil dari orang-orang yang hanya belajar otodidak. Wa suhuf min ghairi tadrib al-masyayikh. Mereka tidak membaca kitab di hadapan guru-guru mereka. Adfa'a litashif, maka orang yang mau mengambil ilmu daripada guru, dia akan tercegah dari apa? Litashif, tercegah dari tashif, kesalahan-kesalahan. Wa aslama min tabdil wa tahrif, dan juga dia akan selamat dari tabdil dan tahrif. Apa itu tabdil dan tahrif? Maknanya suluk, ya, yakni kesalahan pemahaman atau menyimpangkan makna. Nah, ini na'udzubillah. Ini harus dijauhi. Jika ada teman-teman semua yang memiliki
seorang atau mengikuti kajian-kajian yang seperti itu, hendaknya bertanya terlebih dahulu. Saya ini akan belajar kepada siapa? Siapakah gurunya? Dulu pernah ngaji di mana? Itu penting. Karena apa? Ilmu yang pernah atau ilmu yang akan kita dapatkan dari dia, apakah itu adalah ilmu dari Rasulullah? Apakah bukan? Ini pentingnya sebuah atau seorang guru dalam pendidikan. Demikian, mudah-mudahan sedikit arahan ini bisa mencerahkan teman-teman semua dalam thalabul ilmi. Sekali lagi, pentingnya guru dalam thalabul ilmi. Sanad keguruan itu penting hukumnya, tidak asal-asalan dalam mengambil ilmu. Terlebih bagi teman-teman semua yang jika ada sampai dengan hari ini yang belajar sendiri, memahami ilmu itu sendiri, yuk kita mulai ubah. Ayo kita cari guru. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tidak salah, supaya pemahaman kita tidak rusak. Ya. Insya Allah jika kita sudah ada guru, maka insya Allah akan ada yang meluruskan pemahaman-pemahaman kita. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.